dominasi arsy. Nah, gitu. Oke. Nah, ini ya, makanya kata Imam Ghazali ini kami ya. Nah, arti ini mengharuskan sesuatu yang menetap itu adalah benda yang menyentuh arsy. Yang benda itu ukurannya sepadan dengan ukuran arsy atau lebih besar atau lebih kecil. Sama kayak tadi. Ya enggak, kalian masing-masing sekarang misalnya duduk di atas kursi. Nah, karena duduk di atas kursi pasti kan bersebelahan. Kalian di atas, kursi di bawah. Nah, namanya bersebelahan pasti punya ukuran. Ya enggak? Nah, kalian lebih besar atau kursi yang lebih besar. Dan seterusnya. Tapi diterapkan pada Tuhan demikian ini ya jelas mustahil. Oke. Nah, maka apa yang menghasilkan kemustahilan ya mustahil juga. Maksudnya apa? Kemustahilan yang dimaksud adalah sama dengan yang sebelumnya, bahwa Tuhan punya ukuran dan karena itu membutuhkan penentu ukuran. Nah, itu dia. Jika Tuhan diandaikan duduk di atas arsy, maka nanti ya timbul masalah itu bahwa Tuhan berukuran, ukurannya entah sama dengan arsy atau tidak dan seterusnya. Oke, tinggal 2 slide lagi. Sekarang, Tuhan tidak berada di arah tertentu. Oke. Nah, itu seakan-akan menyiratkan. Nah, kalau Tuhan tidak di hadapan kita juga, nah berarti Tuhan nanti tidak dapat dilihat dong. Kenapa? Karena sepengalaman kita sampai saat ini, nah, kita hanya bisa melihat sesuatu jika sesuatu itu ada di hadapan kita. Jadi sesuatu itu ada di arah tertentu. Ya, Pak. Sementara berdasarkan argumen-argumen sebelumnya itu, Tuhan tidak berada di arah tertentu. Kalau begitu ya berarti apa? Tuhan tidak bisa dilihat. Oke enggak? Nah, jadi kalau diformalkan ini kira-kira pakai silogisme kedua kayaknya ya. Tidak di arah tertentu. Oke. Sekali lagi, Tuhan tidak di arah tertentu. Segala yang kita lihat ada di arah tertentu. Tidak dilihatnya bakal jadi begini. Sebentar aku tambahin. Nah, Tuhan tidak di arah tertentu. Termasuk juga apa? Tidak di hadapan kita. Oke enggak? Termasuk apa? Tidak di hadapan kita. Kemudian semua yang bisa kita lihat ada di arah, ya enggak? Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya Tuhan tidak bisa kita lihat. Ya enggak? Term tengahnya apa? Di arah tertentu. Nah, ini dia. Term tengahnya yang aku garis bawah dan cetak tebal. Oke. Karena preminornya negatif, nah maka kesimpulan ya negatif. Tuhan tidak bisa kita lihat. Nah, gitu. Jadi ini silogisme bentuk kedua ya. Silogisme kategoris bentuk kedua. Nah, sekarang yang Imam Ghazali mau permasalah, ini kan secara formal benar kan? Secara formal penalaran ini benar. Imam Ghazali yang mau permasalahkan adalah ini. Semua yang dilihat ada di arah tertentu. Ini yang Imam Ghazali mau permasalahkan. Bagi beliau ini problematik. Oke. Atau semua, ini lebih tepat lagi mungkin semua yang bisa dilihat. Nah, itu contohnya. Tidak bisa dilihat. Nah, sekarang
Nah, dalil naklinya adalah ayat yang tadi saya sebut ya, wujuhun yauma idzin nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu sari nadhirah, kepada Tuhannya mereka melihat. Oleh Mu'tazilah ya, Mu'tazilah menolak bahwa Tuhan bisa dilihat. Nah, oleh Mu'tazilah ayat ini diartikan ila rabbiha nadhirah. Ila itu diartikan kenikmatan-kenikmatan, nadhirah itu menunggu. Ya, kenikmatan-kenikmatan dari Tuhannya menunggu-nunggu. Nah, Mu'tazilah artikan begitu ayat ini. Nah, tapi secara bahasa kata para ulama ahlu sunnah ya, ila rabbiha nadhirah. Nadhirah itu eh, nadhara itu dia mutaaddi kepada maf'ul bihinya, kepada objeknya itu dengan ila. Oke? Makanya dalam Quran afala yang guruna ilal ibili. Ya kan? Nah, kayak gitu. Menggunakan ila dia mutaaddinya, maka artinya ya ini melihat ila rabbiha nadhirah. Itu dalil naklinya. Mengapa ini perlu dalil nakli duluan? Karena pun masalah akhirat. Sedangkan masalah akhirat itu sendiri kita tahunya dari siapa? Kita tahunya dari Nabi. Kita tahunya melalui wahyu. Mengenai apakah Tuhan itu bisa dilihat atau tidak, itu adalah pertama-tama adalah masalah ayat duluan atau masalah hadis duluan. Dan di dalam hadis adalah pertama-tama adalah masalah ayat duluan atau masalah hadis duluan. Dan di dalam hadis masalah ayat duluan atau masalah hadis duluan. Dan di dalam hadis ada sih beberapa ya, di antara analogi berarti melalui persamaan-persamaan. Pertama, analogi dengan pengetahuan. Melihat saya, ya kan? Oh, kalian juga melihatnya bayangan sih ya, soalnya nggak ketemu langsung. Melihatnya juga di layar Zoom. Misalnya kayak gini, aku baru ngelihat siapa ya? Misalnya ya, aku baru melihat Edson misalnya. Ya, aku ketemu langsung. Oh, kayak gini ya Emma Watson. Ya. Kemudian aku merem. Emma Watson ada di bayanganku kan? Ada nggak? Nah, ada. Nah, jadi saat aku merem memang ada gambar di benakku itu pengetahuan namanya. Oke. Sementara saat aku melihat langsung yaitu penglihatan. Nah, sekarang lebih jelas mana dan lebih sempurna melihat langsung jelas. Oke enggak? Tapi dalam satu arti ya keduanya sama kan, sama-sama pengetahuan kan? Enggak, kita sama-sama melihat kan? Baik melihat di dalam benak kita maupun melihat langsung. Itu sama-sama melihat kan? Nah, cuman melihat langsung itu lebih jelas, lebih sempurna. Ya enggak? Nah, sekarang apabila pengetahuan dapat berelasi dengan Allah sebagai objek, dengan kata lain, nah ya sekarang kita kan sedang mendiskusikan, kita sedang belajar, kita sedang membicarakan Tuhan, ya enggak? Kita sedang berupaya memahami Tuhan, ya enggak? Apabila pengetahuan atau pemahaman itu dapat berelasi dengan Allah sebagai objek, padahal dia tidak dalam arah mana, ya enggak? Kita kan bisa memahami Tuhan, padahal Tuhan tidak berarah. Tuhan tidak berada di arah manapun. Ya dengan demikian ya penglihatan ya bisa juga dong berelasi dengan Tuhan. Maksudnya kita bisa juga dong. Oke enggak? Sebagaimana kita dapat memahami ya kita ngapain 3 pertemuan ini ya kan? Kita kan berupaya memahami Tuhan kan. Tuhan ada, Tuhan itu kadim, Tuhan tidak berpermulaannya kan, Tuhan tidak berakhir ya kan? Dan seterusnya tadi itu Tuhan bukan benda dan seterusnya. Itu kan semua pemahaman, itu semua pengetahuan. Pokok yang telah Imam Ghazali sampaikan itu, padahal Tuhan tidak berarah. Ya kalau begitu, kita juga bisa dong melihat Tuhan meskipun dia tidak di arah tertentu. Nah sekarang,
sebagaimana dia diketahui tanpa bagaimana dan bentuk. Oke. Nah, mungkinlah juga dia dilihat dengan cara yang sama. Maksudnya tanpa Tuhan itu punya bentuk kayak gimana begitu ya tidak. Nah, sama aja begitu. Kita mengetahui Tuhan tanpa bentuk, ya kita bisa juga melihat dia tanpa bentuk. Oke enggak? Jadi analoginya dengan pengetahuan. Nah, karena objek pengetahuan itu ya tidak berarah, ya maka ya objek penglihatan juga bisa tidak berarah. Kita bisa melihat Tuhan meskipun Tuhan tidak di hadapan kita. Oke. Nah, sekarang yang kedua ini menarik ini, analogi dengan penglihatan Tuhan sendiri. Oke enggak? Sebagaimana mungkin, dan bukan hanya mungkin kalau bahasa Quran ya pasti ya, bahwa Allah melihat ciptaan. Oke enggak? Tuhan melihat kita enggak? Ya, jelas. Apakah Tuhan berarah? Tidak. Oke. Jadi Tuhan adalah subjek penglihatan, adalah objek penglihatan. Ya enggak? Nah, Tuhan tidak di dalam arah. Ya enggak? Nah, jika Tuhan mungkin melihat kita tanpa arah, maksudnya tidak dari arah tertentu, ya maka kita mungkin juga dong melihat Tuhan juga tidak dari arah tertentu. Oke enggak? Kenapa? Ya karena relasi penglihatan terjadi di antara subjek dan objek ini. Oke enggak? Tapi ini nanti di akhirat ya. Ini di akhirat. Oke. Sebagaimana Tuhan bisa melihat kita, padahal Tuhan melihat kita tidak dari arah tertentu, ya maka kita pun juga bisa nanti melihat hubungan natural kita biasanya bakal menolak. Oke. Kecenderungan waham kita itu secara rasional ini masuk akal. Oke enggak? Analogi ini masuk akal. Terutama yang B, ini menurut saya kuat ini ya. Tuhan sebagai subjek bisa melihat kita sebagai objek. Nah, tapi kalau benda-benda di dunia ya kan berhadapan gini kan, subjek dan objek berhadapan kan. Nah, tapi dari katakanlah sudut pandang Tuhan. Nah, ini ngomong sudut pandang ini udah nggak pas sebenarnya. Karena namanya sudut itu sudah mengandaikan arah ya kan. Namanya point of view ya kan, itu sudah mengandaikan apa? Sudah mengandaikan arah. Tapi ya katakanlah gitu dari perspektif itu. Nah, Tuhan melihat kita tidak dari arah tertentu, ya maka kita bisa juga melihat Tuhan tidak dari arah tertentu juga. Mengapa? Karena relasinya sama. Nah, secara rasional ini masuk akal. Maka melihat Tuhan tanpa dia harus berada di arah tertentu, yaitu masuk akal. Itu mungkin di dalam dirinya sendiri. Gitu. Jadi bagi yang menolak bahwa Tuhan itu bisa dilihat, mereka harus berargumentasi bahwa Tuhan pada dirinya sendiri secara rasional tidak bisa dilihat. Nah, menurut kami, kata Imam Ghazali dan para ulama ahli sunnah, Tuhan bisa dilihat. Oke. Nah, argumentasinya ini. Kemudian sedikit lagi slide terakhir. Mengapa Tuhan itu satu dan tiada sekutu? Nah, ini jelas banget ya. Ini adalah bisa dibilang mereknya Islam. Islam agama tauhid, agama monoteis, satu teis Tuhan. Ya. Nah, argumen naklinya nah jelas ya. Kalau ada di langit dan bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah keduanya telah rusak dan binasa. Laukana fihi ma'alihatun illallahu la fasadata. Nah, tapi pertama, apa maksudnya satu? Oke, apa maksudnya satu? Ada dua hal. Oke. Pertama, bahwa Tuhan di dalam dirinya sendiri tidak terdiri dari bagian-bagian. Oke, itu namanya satu secara internal. Oke enggak?
Satu secara internal, artinya apa? Dia terdiri dari bagian-bagian. Kalau kita kan terdiri dari bagian-bagian kan. Nah, jadi secara internal kita tidaklah satu. Ya enggak? Jelas. Kemudian ada juga satu eksternal katakanlah. Kalau satu eksternal ini berkenaan dengan. Artinya apa? Tidak ada sekutu, tidak ada yang sama dengan Tuhan. Tidak ada yang sama dengan Tuhan, tidak ada yang setara dengan Tuhan. Oke enggak? Nah, kalau kita sebagai manusia ya dalam satu arti unik. Ya enggak? Karena kita ini masing-masing kita tidak ada duanya. Ya enggak? Kita tidak seperti barang pabrikan. Ya enggak? Kalau barang pabrikan apa? Banyak duanya. Ya enggak? Banyak duanya. Standarnya sama semuanya. Nah, tapi kita manusia bukan barang pabrikan. Kita punya keunikan. Jadi meskipun secara internal kita ini kompleks karena terdiri dari banyak bagian, oke. Nah, tapi secara eksternal bisa dibilang kita ini unik, kita ini satu juga. Nah, Tuhan itu satu baik secara internal maupun eksternal. Secara internal artinya apa? Tuhan tidak terdiri dari bagian-bagian. Secara eksternal artinya apa? Bahwa Tuhan tidak ada sekutu, tidak ada yang sama dengan Dia, tidak ada yang bisa menandingi Dia, dan tidak ada yang setara dengan Dia. Oke. Nah, dalam Risalah Qudusiyah ini Imam Al-Ghazali menekankan bahwa Tuhan itu satu secara eksternal. Oke, satu secara eksternal. Makanya argumentasinya jika ada Tuhan lain, nah kayak gitu bahasanya. Tapi tidak diargumentasikan mengapa Tuhan tidak terdiri dari bagian-bagian. Secara singkat bisa dibilang kayak begini, jika segala sesuatu yang terdiri dari bagian-bagian, mana duluan yang ada, bagian-bagiannya atau sesuatu itu? Pasti bagian-bagiannya. Ya enggak? Nah, kalau begitu, maka nanti balik lagi, Tuhan bakal kontingen. Karena saat bagian-bagiannya baru ada, Tuhan belum ada. Tuhan jadi kontingen. Ya enggak? Tuhan awalnya tidak ada, saat bagian-bagiannya mulai tersusun, kira-kira gitu, baru kemudian menjadi ada. Jika bagiannya sudah utuh. Itu satu. Dua, jika Tuhan terdiri dari bagian-bagian, maka Tuhan butuh kepada bagian-bagiannya. Karena bagian itulah yang menyusun dia. Oke enggak? Padahal Tuhan tidak butuh pada apapun. Dan maka berarti Tuhan tidak terdiri dari bagian-bagian. Nah, itu. Tapi sekarang argumen Tuhan satu secara eksternal bahwa Tuhan tidak ada duanya itu. Nah, penjelasan aklinya kayak gini. Kalau ada dua Tuhan dan salah satunya menghendaki sesuatu, ada beberapa kemungkinan bagi Tuhan kedua. Oke enggak? Entah dia terpaksa membantu yang pertama, ya, kalau dia terpaksa, ya maka dengan demikian ia didominasi dan lemah, ya kalau begitu bukan berarti Tuhan. Nah, dia berarti apa? Bukan Tuhan. Kenapa? Tuhan kok lemah. Ya enggak? Nah, dua, dia tidak membantu dan malah kemungkinan kedua ya, malah dia menentang yang pertama dan mengalahkan. Oke. Maka dengan demikian yang kedua kuat dan dominan, sedangkan yang pertama lemah dan terbatas dan bukan Tuhan yang kuasa. Intinya Tuhan yang dua Tuhan, maka salah satunya yang mendominasi, satunya yang paling al-jabar kalau kalian al-qahar begitu, nah dialah Tuhan yang sesungguhnya. Oke enggak? Nah, gitu. Nah, ini kan Imam Ghazali settingnya entah terpaksa atau menentang ya. Nah, gimana kalau mereka rela bekerja sama? Nah, Imam Ghazali nggak bahas. Dia tidak terpaksa dengan suka hati. Misalnya, kita ada di dunia, memang kita pernah dimintai pendapat. Kamu nanti lahir di sini ya, kamu lahir di Lumajang ya gitu. Kamu lahir di Kemang ya gitu misalnya. Kamu lahir di Menteng ya gitu.
Emang kita pernah ditanya satu-satu? Enggak. Tuhan Maha Qahar, Tuhan Maha Jabbar, udah terima. Kamu lahir di sini, selesai. Enggak ada kerjasama, ya kan? Ini semua pembahasan ini bukan sekedar latihan argumen, latihan logika atau apa ya. Nah, dengan mendalami akidah ini kita mencoba memahami kita itu sholat ngadep siapa sih? Gitu. Yalah, gitu. Kita menghadap dia yang adanya tidak berawal, dan dia tidak berubah, dan karena itu dia sakral, dia maha suci. Oke? Okay? Nah, dia yang maha suci, hidup kita dihadapkan kepada Sang Maha Suci. Dengan demikian, kehidupan kita pun juga menjadi suci. Nah, argumen-argumen ini membantu juga menjadi suci. Nah, argumen-argumen ini membantu yang maha suci. Ada yang maha suci itu ya artinya tadi itu ya, bahwa Tuhan ada dan dia adalah adanya itu kadim dan baka dan dia tidak berubah. Itu namanya sakral. Oke. Jadi ini bukan sekedar latihan atau apa ya, sekali lagi ya. Ini cuma itu untuk untuk memperdalam, untuk memperfokus pikiran mengenai Tuhan. Ya, sekali lagi Pak, pertanyaan.